Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Siddiqiyah yang mulia, kita lanjutkan kajian kita masih tentang fikih nikah, fikih pernikahan, dan kita sudah sampai pada pembahasan talak atau cerai. Sebelumnya kita sudah bedakan antara hukum talak atau cerai dengan khulu'. Khulu' itu gugat cerai, dan fasakh. Fasakh itu perpisahan antara suami istri disebabkan adanya aib, baik pada diri suami atau pada diri istri. Nah, kalau cerai atau talak ini hanya bisa terjadi dari mulutnya dua orang saja. Yang pertama dari mulut suami. Selama suami mengucapkan kata-kata cerai, maka terjadilah perceraian. Baik suaminya itu serius atau hanya bercanda. Nggak boleh bercanda. Makanya harus hati-hati tentang cerai ini. Yang kedua, cerai bisa terjadi dengan sebab mulutnya hakim. Hakim pengadilan di mahkamah itu mengatakan sudah kamu diputuskan cerai, nah, oleh hakim, ya, ketukan palu hakim. Maka terjadilah perceraian. Hanya dari dua orang ini saja. Istri bisa nggak menceraikan dirinya? Tidak. Kecuali nanti ada istilahnya tafwid talak, memasrahkan, menyerahkan perceraian kepada istri, itu bisa. Tapi hukum asalnya tidak bisa. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, soklah kalau mau kita pisah, silakan tentuin saja kapan, gitu. Kalau mau pisah, sok silakan pisah aja. Si istri ngomong, oke, kita pisah, gitu. Maka itu namanya tafwidut talak. Suami memasrahkan talaknya, cerainya kepada keputusan istri. Ketika istri mengiyakan, menyanggupi, udahlah kita pisah aja, udah tercerai. Ya, loh, katanya tadi talak atau cerai harus putusan suami. Hukum asalnya iya, putusan suami. Tapi kalau suami sudah memasrahkan kepada istri dan istri mengiyakan, ya sudah terjadi perceraian. Nah, makanya harus hati-hati. Ketika suami marah besar, maka jangan sampai dengan kemarahannya menutupi akal sehat. Sehingga udahlah marah cerai, ya kan ada.
Ya, suami yang seperti itu, makanya gini, cerai itu diserahkannya, yang memilikinya adalah suami, bukan istri. Karena kalau istri dikit-dikit marah, kecewa dikit, langsung udahlah putus aja ya. Kalau istri kebanyakan seperti itu, tapi kalau suami mikir 100 kali dulu mau dicerai atau tidak, gitu ya. Nah, yustaratu linufudhihi at-taklif. Syarat daripada talak atau cerai ini harus muncul dari mulutnya orang yang akil balik. Suami yang dia sudah balik, usianya sudah dewasa balik, dan suami yang berakal sehat. Kalau dia balik tetapi tidak berakal sehat, dia gila, maka tidak sah cerainya. Atau dia berakal sehat tetapi masih kecil, belum balik, maka tidak sah cerainya. Pengecualiannya adalah ketika suami itu balik tetapi dalam keadaan mabuk. Suaminya mabuk, tiba-tiba pulang ke rumah malam nggak ada makanan di meja makan, marah besar dan menceraikan istrinya. Orang mabuk itu pikirannya ada atau tidak? Tidak. Dan terus katanya tadi syarat talak cerai harus akal sehat. Lah ini mabuk, sehat atau tidak akalnya? Tidak. Oh, berarti sah atau tidak cerainya seorang yang mabuk? Tidak. Sah. Oh, sah. Ini pengecualian. Walaupun orang mabuk akalnya tidak sehat, orang mabuk akalnya dia tidak sadar, maka tetap sah. Kenapa? Karena orang mabuk biasanya karena minum minuman keras. Sehingga minuman keras awalnya diharamkan. Mabuk sebab perkara yang haram, minum minuman keras perkara haram, ia makan, ia konsumsi, ia minum, sehingga mabuk menjadikan akalnya hilang. Gara-gara dia melakukan perkara haram itulah menyebabkan sah cerainya. Ya, tapi kalau mabuknya gara-gara tidak disengaja minum air putih, dikiranya air putih, ternyata itu alkohol gitu. Ada istilah apa? Vodka, ya, kan putih dia, seperti air putih biasanya toh. Dia tidak tahu kalau itu vodka, diminum sama dia, mabuk dia. Terus marah menceraikan istri, maka tidak tercerai. Gitu ya. Karena tidak ada unsur kesengajaan untuk mabuk. Kalau ada unsur kesengajaan mabuk, nah itu cerainya nanti akan terjadi dan sah. Wa yaqa'u bisarihihi bila niyatin. Dan talak itu ada dua bahasa, ada dua segot namanya. Yang pertama bahasa sharih yang jelas-jelas, bahasa yang jelas, seperti suami mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Apa itu bahasa jelas dan bahasa sindiran? Bahasa jelas adalah bahasa atau kata yang tidak bisa diartikan kecuali hanya untuk itu. Itu namanya jelas. Contoh suami ngomong cerai kepada istri, ada arti lain nggak sih? Nggak ada. Maka ketika suami ngomong kata cerai kepada istrinya, langsung saat itu tercerai walaupun tanpa ada niat dalam hatinya untuk menceraikan. Itu tadi guyon, hanya hore saja, ngeprank istrinya. Ngeprank saja, nggak ada niat dalam hati untuk menceraikan, langsung tercerai. Karena menggunakan kata-kata yang jelas. Tidak bisa dimaknai dengan makna lain. Contoh kata yang sindiran yang bisa diartikan dengan arti lain, namanya kinayah, adalah udahlah sana pulang ke rumah orang tuamu.
Maksud pulang ke rumah orang tuamu itu bisa mencakup makna cerai, bisa mencakup makna silaturahmi. Iya kan? Pulang ke rumah orang tuamu. Lah ini bagaimana? Apakah istri langsung tercerai saat itu? Tidak. Harus ditanyakan kembali kepada suami. Maksudmu apa gitu? Apakah cerai atau silaturahmi? Ketika suami berniat untuk menceraikan dengan kata-kata pulang ke rumah orang tua, maka langsung bercerai. Kalau suami nggak ada niatan untuk menceraikan, cuma emosi saja istrinya supaya nggak di rumah dulu lah, biar ke sana gitu, nggak mau ngelihat istrinya, maka tidak tercerai. Ya, maka harus ditanyakan kembali kepada orang yang mengucapkan kata-kata sindiran seperti itu. Maka para ulama menyimpulkan ketika suami mengucapkan kata cerai dengan kalimat yang jelas, tidak butuh niat, langsung terceraikan. Tapi kalau menggunakan kalimat sindiran yang tidak jelas, maka harus ditanya ulang. Kalau dia si suami berniat menceraikan, langsung tercerai. Kalau suami tidak ada niatan menceraikan, maka tidak tercerai. Fasorihuhu at-tolak, contoh kata-kata yang jelas itu adalah kata cerai atau firok, pisah. Yuk pisah ajalah kita, gitu. Udahan yuk, udahan ajalah kita. Itu jelas atau tidak toh? Oh jelas. Oh maka dengan niat atau tanpa niat langsung bercerai saat itu juga. Jadi tidak perlu nunggu sidang di hadapan hakim terus hakim memutuskan, atau bahkan nunggu turunnya surat merah gitu. Apa itu surat merah? Surat cerai. Enggak usah nunggu turunnya surat merah. Kan ada tuh di Indonesia ngomong cerainya itu sudah 5 bulan yang lalu, tetapi mereka masih serumah. Kenapa masih serumah? Belum turun surat merah katanya, belum selesai persidangan kok katanya. Padahal hukumnya sudah tidak boleh. Apalagi mereka serumah, sekamar, masih bergaul. Aduh, jangan. Ya, karena cerai itu Pak Bu, dengan ucapan saja sudah memisahkan mereka. Mereka sudah bukan lagi pasangan suami istri. Nah ini yang harus kita pahami, karena fikih nikah itu jarang sekali diajarkan. Dari dulu itu fikih ibadah toh. Ya, makanya orang-orang Indonesia khususnya itu ya nggak tahu karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan. Makanya kewajiban kita adalah ngaji. Katolak tuki wa anti talik, ini segot atau kata-kata cerai semuanya. Kemudian ketika ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu haram ke atasku, aku haramkan dirimu untukku. Apakah itu kata untuk menceraikan atau tidak? Maka di dalam kitab Minhajut Thalibin dikatakan, lau qala anti alayya haram, engkau haram ke atasku, au haramtuki, atau aku haramkan engkau atasku, wanawa tolakon, dan si suami berniat untuk menceraikan, maka hasolah, terhasilkanlah perceraian. Mengharamkan diri istri untuk suami. Mungkin saya pernah dengar kayaknya, tapi di sinetron di TV, udahlah, apa sih kata-katanya itu? Ada yang pernah dengar nggak? Di TV itu ada perkataan,
kamu haram, oh enggak sih, kamu haram menginjak rumah ini. Nah itu sama, kamu haram menginjak rumah ini. Si suami ngomong ke istrinya gitu, kamu haram menginjak rumah ini, itu apakah artinya cerai atau tidak? Seakan kan mengusir istri dari rumah itu, ya toh. Nah si suami berniat untuk menceraikan atau tidak? Kalau suami berniat untuk menceraikan, maka tercerailah itu istri. Karena ini adalah kalimat yang berupa sindiran, ya. Atau angkat kaki dari sini, gitu. Si suami ngomong seperti itu ke istrinya. Niatnya apa dalam hati suami itu? Kalau dalam hati suami mengatakan berniatnya adalah menceraikan, ya tercerai saat itu juga. Dan tidak perlu si istri menanggapi iya atau enggak mau, enggak. Ketika suami udah bilang cerai, ya cerai tanpa harus persetujuan istri, ya. Pengharaman diri istri terhadap suami ya sama. Kalau ada niatan suami untuk menceraikan, maka terjadilah cerai. Nah, berikutnya ada permasalahan. Wa isyaratu natiqin bitolakin lawun wakila kinayah. Ketika ada suami yang bisa berbicara, mampu berbicara si suami itu, tetapi si suami memberikan isyarat kepada istrinya akan perceraian. Ya, kalau di anak-anak muda kan lo gue en gitu. Ya. Nah, si suami yang bisa ngomong itu cuma gini aja. Nah, ya kan? Atau gimana lah isyaratnya, pokoknya intinya itu dengan isyarat itu dipaham kalau si suami menceraikan istri gitu. Apakah dengan isyarat suami yang bisa ngomong itu bisa menjadikan hubungan suami istri pisah, tercerai atau tidak? Maka kata para ulama Syafi'iyah, falaghun, itu sia-sia. Artinya tidak pengaruh hukum cerai. Ketika apa? Suaminya bisa berbicara. Ada pendapat yang lemah dari Syafi'iyah bahwa itu adalah merupakan bahasa kinayah. Kinayah itu bahasa sindiran, ketika hati suami berniat menceraikan maka tercerai. Ketika hati suami tidak ada niatan untuk menceraikan maka tidak tercerai. Ya, tapi pendapat yang paling unggulnya tadi, selama suami bisa ngomong terus dia hanya pakai bahasa isyarat saja, itu tidak terjadi perceraian. Beda halnya dengan suami yang memang tidak bisa ngomong, suaminya bisu. Suami bisu kemudian pakai isyarat menceraikan istrinya. Apakah tercerai atau tidak? Ada perincian. Isyaratnya suami tersebut bisa dipaham oleh seluruh manusia atau tidak. Kalau isyarat suami yang bisu bisa dipaham oleh seluruh manusia, maka langsung tercerai. Tapi kalau yang bisa memaham hanya orang-orang cerdas saja, hanya orang-orang tertentu saja, maka tidak tercerai. Ya, ini orang yang bisa ngomong dan orang yang tidak bisa ngomong pakai isyarat cerai. Walau kata banatikon tolakon walam yanbihi falawun, berikutnya ketika ada seorang suami, baik dia bisa ngomong ataupun tidak bisa ngomong, menceraikan istrinya lewat tulisan. Zaman sekarang lewat WA, lewat SMS, lewat email, ya. Atau surat. Zaman dulu ya pakainya surat.
ditulis suami menceraikan istrinya, aku ceraikan kamu gitu. Maka apakah perceraian lewat tulisan ini sah atau tidak? Lihat hati suami niat enggak ketika nulis dia niat menceraikan atau tidak gitu. Walam yanwihi falaghun, kalau si suami tidak berniat menceraikan, nggak ada niatan ya, nulis kata cerai tapi dalam hatinya tidak ada niatan menceraikan, maka sia-sia, artinya tidak tercerai. Kalau tidak ada niat, lah terus ngapain? Nulis kata cerai tapi nggak niat cerai? Mungkin main-main atau iseng atau gimana gitu. Karena nulis bagi orang yang ngomong itu adalah bahasa kinayah, namanya sindiran. Maka butuh kepada niat untuk supaya sah. Kalau suami nggak ada niatan menceraikan, maka tidak tercerai. Tapi kalau memang ada niat beneran untuk menceraikan saat ia nulis, maka saat itu juga istrinya tercerai. Ya, maka cerai lewat tulisan itu sah. Ya, kata-kata cerai lewat tulisan ya kemungkinan besar sudah berniat untuk menceraikan. Fa in kataba idza balagha bi kitabi fa anti talik fa inna ma tatlubu bi bulughihi, ketika seorang suami menulis di tulisan itu yang bunyinya ketika suratku ini sampai kepadamu maka kamu tercerai. Tulisannya gitu ya. Bukan kalau yang pertama tadi kan aku ceraikan kamu gitu nulisnya. Ngomong aja, pokoknya nulis aja, aku ceraikan kamu sekarang, umpamanya gitu, dibukalah istri langsung tercerai. Tercerainya kapan? Saat suami menulis, bukan saat buka. Saat suami menulis maka langsung tercerai. Begitu juga ketika suami ngomong, dia si suami ini punya istri dua, satu di Sumedang, satu di Cililin gitu umpamanya. Terus si suami ngomong, istriku yang di Sumedang saya ceraikan. Saat itu juga tercerai. Walaupun istri nggak dengar, walaupun orang-orang di sekitar nggak dengar, yang penting diucapkan oleh dia, maka saat itu juga saat keluar kata cerai, tercerailah istrinya. Gitu ya. Maka sama ketika nulis dan dia niatkan aku ceraikan kamu, maka saat itu juga istrinya tercerai. Beda dengan permasalahan kedua. Permasalahan kedua si suami nulis ketika tulisanku ini sampai kepadamu maka engkau tercerai. Surat dikirim di pos umpamanya sampai ke rumah kemudian dibuka. Loh, ada tulisan ini ketika surat ini atau tulisan ini sampai kepadamu maka engkau tercerai. Maka saat sampai tulisan itulah si istri akan tercerai. Wa in kataba idza qara'a kitabi wa hiya qari'atun fa qara'athu tuliqat. Kalau si suami ngomong, nulis dengan tulisan itu ketika engkau membaca suratku ini, ketika engkau membaca tulisanku ini, maka engkau tercerai. Sedangkan si istri bisa baca sampai tulisannya di rumah hari Senin, tetapi dibukanya hari Jumat kemudian. Pas dibuka dibaca beneran, maka tercerailah di hari Jumat, bukan hari Senin. Ya, kalau tidak bisa baca bagaimana? Maka kalau yang baca orang lain bagaimana? Maka tidak tercerai. Ya sesuai konteks aja, sesuai kalimatnya bagaimana itu nanti yang akan dihukumi. Nah, itu tentang perceraian, maka harus hati-hati. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang tafwidut tholak atau penyerahan cerai.
Yang tadi kita mengatakan bahwa cerai itu hanya bisa dari dua lisan, yaitu lisannya suami dengan lisannya hakim. Nah, sekarang ketika suami memasrahkan cerainya kepada istri, kemudian istri mengiyakan, maka terjadilah perceraian. Lahu tafwidu talaqiha ilaiha. Boleh bagi seorang suami memasrahkan cerainya kepada istri. Boleh suami ngomong, sok kalau mau pisah, kalau mau cerai, silakan sajalah, kamu tentuin aja. Ya, si istri mikir sehari semalam, terus udahlah pisah aja. Nah, ketika istri memutuskan pisah aja, saat itu langsung cerai. Ya. Wahuwa tamlikun fil jadid, maka si suami memberikan kepemilikan atau memasrahkan perceraian itu kepada istri. Fayushtaratu liwuqu'ihi tatliquha 'alal fauri, maka disyaratkan seorang istri harus segera mengeksekusi. Ya, segera mengeksekusi itu maksudnya si istri iya atau tidak. Kalau mikir sebulan nggak jadi, mikir sebulan nggak jadi, kelamaan, minimal paling sehari semalam gitu, maksimal deh, maksimal sehari semalam. Mikir dulu keras. Kalau saya masih mempertahankan keluarga ini ke depan kayaknya nggak ada cuan, nah, udah putusin gitu. Umpamanya seperti itu. Maka harus segera. Si istri ketika disuruh menentukan antara cerai atau tidak, segera istri memutuskan. Kalau si istri memutuskan tidak, ya nggak akan terjadi perceraian. Kalau memutuskan iya cerai, maka langsung saat itu terjadi perceraian. Nah, begitu juga ketika seorang suami menggantungkan perceraiannya dengan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya idza jaa Ramadan fatalliki. Nah, nanti ketika sampai di bulan Ramadan, sok silakan kalau mau cerai gitu. Datang bulan Ramadan, si istri milih cerai, langsung terjadi. Ya, atau umpamanya ada cekcok antara suami istri, si anak ini sebentar lagi mau wisuda gitu. Kalau ini kita cerai sekarang, anak nggak bakal jadi wisuda, kasihan si anak. Akhirnya apa, si suami ngomong ke istrinya, udah tahan dulu, jangan dulu cerai, nanti setelah anak kita wisuda sok putusin mau cerai atau tidak gitu. Si suami udah pasrah ke istri kayak gitu. Anaknya wisuda, setelah wisuda istri udah mikir, udah ada planning ke depan gimana, terus mutusin, udahlah kita pisah aja. Udah langsung terjadi perceraian. Nah, walau qala talliqi wa nawat talatan faqalat talaqtu wa nawat hunna fatalasun. Begitu juga ketika ada seorang suami atau istri, dia menceraikan, ya, si suami menceraikan istrinya, tapi dalam hati suami niat cerai 3, udah langsung tercerai 3. Jadi cerai 3 itu enggak harus satu rujuk satu, enggak, boleh langsung si suami ngomong aku ceraikan kamu 3, langsung terjadi 3. Ya, tidak harus satu-satu. Talak tilu, kayak lagu ya. Begitu juga ketika istri dikasih kepemilikan talak tadi, so, silakanlah pilih mau menceraikan atau tidak. Si suami ngomong begitu ke istri, kemudian istri ngomong udahlah talak 3 sekalian. Si istri ngomong, ya, maka langsung terjadi talak 3 sesuai dengan niatnya, ya, niat atau diucapkan, maka terjadilah perceraian.
Nah sekarang ketika yang menceraikan itu si suaminya itu nggak sadar bagaimana, umpama si suami itu sedang tidur, kemudian melindur, menggigau, gigaunya itu saya ceraikan kamu gitu, terjadi perceraian atau tidak? Maka logo, tidak terjadi apapun. Gigau, suaminya gigau, aku ceraikan kamu, bunyinya seperti itu. Istrinya dengar atau nggak dengar sama aja, maka tidak akan terjadi perceraian. Karena syarat daripada talak, orang yang mengatakan kalimat talak itu harus menyengaja, harus ada unsur kesengajaan mengucapkan hal itu. Orang yang tidur tidak sengaja, orang gila tidak sengaja, kecuali orang yang mabuk tadi ya, karena mabuk itu terjadi sesuatu yang melakukan sesuatu yang haram. Atau yang kedua, seorang suami yang latah ya, latah itu tidak ada unsur kesengajaan. Si suami latah dikagetin sama istrinya, kan ada tuh di video itu si istri cosplay jadi apa namanya setan itu loh, apa namanya sih, kuntilanak. Nah, cosplay jadi kuntilanak, duduk di atas lemari, di atas, si suaminya lagi main HP, pas ngelihat ke atas kaget gitu. Saking gemesnya ke istri, muaknya ke istri, terus latahnya, aku ceraikan kamu gitu. Tercerai atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena orang latah itu tidak ada unsur kesengajaan mengucapkan apa yang diucapkan. Nah, wala yusaddaq dhahiran illa biqarinatin, dan ucapan dari orang yang tidur menggigau atau orang yang latah itu tidak akan dihukumi kebenarannya, artinya tidak tercerai, kecuali ketika ada tanda-tanda keseriusan. Ya, umpama toh ada tanda keseriusan, maka baru dihukumi cerai. Tapi kalau memang benar itu si lakinya sering latah, maka dihukuminya tidak tercerai. Nah, di dalam kitab Minhaj itu dicontohkan, umpama ada seorang istri yang nama istri tersebut itu tolik, namanya tolik. Tolik itu dalam bahasa Indonesia diterjemah istri yang tercerai. Dalam bahasa Indonesia ya, nah bahasa Arabnya itu tolik gitu. Tolik, to alif lam qaf, toliqu. Nah, si suami manggil istrinya, tolik sini gitu. Tolik itu orang yang tercerai kesini gitu. Istri yang tercerai kesini. Nah, apakah dengan memanggil nama tolik kemudian istrinya tercerai saat itu atau tidak? Maka jawabannya tidak akan tercerai kalau niat daripada suami adalah manggil nama istri. Ya, manggilnya nama istri. Kalau ini diterapkan di bahasa Indonesia agak sulit gitu, nggak mungkin menamai seorang perempuan istri yang tercerai, itu nggak mungkin toh, maka sulit. Nah, tetapi kalau si suami berniat memang benar menceraikan, ya tercerai gitu. Namanya tolik. Nah, sekarang ada permasalahan baru. Walau lafadha a'jamiyun bihi bil arabiyah walam ya'rif ma'nahu lam yaqa. Ada orang ajam itu bukan Arab, namanya ajam. Mau Indonesia, mau Asia, mau orang Afrika yang bahasanya bukan Arab, namanya ajam. Ada orang ajam, bukan orang Arab, ngomong diajari kata-kata tolak tuki.
Tolak tuki itu artinya aku ceraikan engkau. Diajari kata apa? Tolak tuki. Nah, orang ajam ini nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya apa, terus sok ngomongkan tolak tuki ke istrimu gitu. Ketika benar si suami yang ajami tadi ngomong ke istrinya tolak tuki, apakah tercerai atau tidak? Tidak, karena nggak ada unsur kesengajaan untuk menceraikan istrinya. Dia nggak paham artinya apa, nggak tahu gitu. Maka harus disyaratkan dia itu harus paham apa yang ia ucapkan. Kalau dia paham maka tercerai, tapi kalau tidak paham maka tidak tercerai. Lam yakok, maka tidak akan terjadi perceraian. Khusus bagi orang-orang yang tidak tahu artinya. Kalau ada suami dipaksa untuk menceraikan istrinya bagaimana? Akhirnya setelah dipaksa, diancam, kalau nggak ente ceraikan istri ente, maka anak-anak ente saya bunuh semuanya. Akhirnya karena sayangnya kepada anak-anak, akhirnya diceraikan. Udahlah saya cerai istri saya. Apakah terjadi cerai atau tidak? Tidak, karena ada paksaan. Selama di situ ada paksaan, maka tidak akan terjadi cerai. Kalau seorang dipaksa untuk bermaksiat, dia pun tidak berdosa. Contohnya sebagaimana para pahlawan dulu Indonesia membela Indonesia mati-matian. Indonesia, para ulama Indonesia zaman dulu saat penjajahan Jepang gimana? Disuruh hormat ke matahari. Ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, istilahnya disuruh sembahyang menyembah matahari. Kalau nggak mau, disiksa, dicabut kukunya, disilet pipinya. Ini paksaan. Lah, dengan sebab mereka para ulama atau orang Indonesia yang muslim saat itu dipaksa untuk nyembah matahari, dihukumi murtad, keluar dari Islam atau tidak? Tidak, karena mereka dipaksa. Maka dengan paksaan tidak akan berlaku hukum termasuk talak. Cerai, ada suami dipaksa, diancam untuk menceraikan istrinya, mau tidak mau ya harus diceraikan, maka tidak akan terjadi perceraian. Kecuali ketika ada nampak tanda-tanda kemauan dari suami. Ya, ada seorang laki-laki dipaksa minum khamr. Wih, asik khamr, lama nggak minum khamr ya. Ini tanda kemauan, maka dia berdosa. Seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya, oh kesempatan nih gitu. Maka terjadi karena ada tanda keinginan dari suami. Nah, wa syartul ikrahi qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi. Ini syarat-syarat paksaan, insyaallah sudah jelas untuk paksaan ya. Nah, berikutnya ketika ada seorang suami disuruh untuk menceraikan istrinya 3 kali, 3 talak, 3 cerai, tetapi si suami memilih satu aja lah, akhirnya menceraikan satu, maka akan terjadi talak satu, karena di situ ada pilihan keinginan suami untuk menceraikan istrinya. Nah, faslun fi bayanil wilayah ala mahallit talaq. Istri yang bagaimana yang sah diceraikan. Khitabul ajnabiyah bi talaqin wa ta'liquhu bi nikahin wa ghairihi laghun. Syarat istri yang sah diceraikan adalah istri sahnya saja. Ketika ada seorang perempuan yang statusnya bukan sebagai istri, kemudian diceraikan, maka tidak sah cerai tersebut.
Umpama ada muda-mudi berpacaran, walaupun pacaran haram ya, muda-mudi berpacaran, mereka mau menikah, udah khitbah, udah lamaran, sebelum menikah ketahuan si perempuannya chattingan sama laki-laki atau mantannya. Semua si laki-laki kemudian marah ya, marah dan akhirnya udahlah kita pisah aja, kita putus saja, saya ceraikan kamu. Sah atau tidak cerainya? Enggak, itu bukan cerai. Karena belum menikah, gitu ya. Itu bukan cerai karena belum menikah. Atau seorang suami laki-laki mau menikahi perempuan, tapi si laki-laki itu ngomong, nanti kalau kamu jadi nikah sama saya, kamu akan saya ceraikan, ya, maka tidak akan terjadi. Nikahnya sah, udah akad nikah sah, tetapi setelah itu tidak tercerai. Kenapa? Karena ngomongnya sebelum menjadi suami istri. Jadi ngomongnya itu saat itu masih berupa istri, lah itu sah. Tapi kalau saat ngomongnya bukan suami istri, maka tidak sah. Nah, wa yulhaqu raj'iyatan la mukhtali'atan. Nah, ketika si istrinya itu statusnya sebagai istri raj'iyah. Raj'iyah itu istri yang dicerai satu atau cerai dua, talak satu, talak dua, dan masih dalam masa iddah. Masa iddahnya perempuan setelah dicerai berapa? 40 hari? Enggak, 3 bulan bagi istri yang tidak bisa haid, itu 3 bulan. Istri yang bisa haid itu 3 kali suci, ya. Istri yang bisa haid 3 kali suci. Istri yang dalam keadaan hamil diceraikan suaminya itu iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, istri tadi yang dicerai satu, cerai dua masih dalam masa iddah, umpama dicerai satu, si suami ngomong lagi cerai. Setelah sebulan, suami ngomong lagi cerai kepada istri tadi, maka menjadi 2. Si suami ngomong lagi cerai setelah 2 bulan, maka menjadi 3. Menjadi talak 3 sudah, tidak bisa dirujuk kecuali si istri tadi menikahi laki-laki lain. Nah, setelah itu dicerai dan sebagainya, barulah boleh kembali lagi menjadi suami istri. Nah, tapi kalau tolaknya tolak bain itu cerai satu, cerai dua, habis masa iddah, kemudian si suami mencerai, ya, maka nggak akan terjadi. Kenapa yang raj'iyah atau cerai 1, 2 yang masih dalam masa iddah masih bisa dicerai? Karena hukumnya masih seperti hukum istri. Suami yang menceraikan istrinya 1 atau 2 masih dalam masa iddah, si suami tetap wajib ngasih sandang, pangan, papan. Tidak boleh diusir dari rumah yang dimana dia diceraikan, dan selama masa iddah suami harus tetap ngasih nafkah. Wajib ini. Nah, orang Indonesia tidak tahu itu. Si istrinya pun nggak tahu setelah dicerai pulang ke rumah orang tuanya. Dia nggak menuntut harta nafkahnya. Harusnya tuntut aja laki-laki yang kayak gitu. Ya, dituntut ya. Kalau minta rumah nggak boleh. nggak ada tuntutan minta rumah, nggak ada. Ya, fasilitas ya. Istri berhak dikasih fasilitas rumah, yakni untuk menempati saja. Nah, oke. Kesempatan suami boleh menceraikan istri berapa? 3. Ya, 3 kali cerai. Kalau umpama sudah 3 kali cerai,
maka kemudian si istri dinikah sama laki-laki lain, dicerai oleh laki-laki kedua, terus dinikah lagi sama suami pertama, maka kembali lagi kesempatan cerai menjadi tiga. Nah, walil huri talasun wa yaqa fi maradi mautihi, dan cerai itu bisa terjadi di saat suami sakit parah. Sakit parah yakni mau meninggal, si suami menceraikan istrinya, itu masih bisa. Ya, masih bisa. Wa yatawaratani fi iddati raj'iyyin labainin wa fil qadim tarithuhu. Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan cerai satu atau dua masih dalam masa iddah, namanya istri raj'iyah. Ketika setelah diceraikan istrinya, cerai raj'iyah, suami kemudian meninggal, maka istri yang telah diceraikan raj'i tadi masih bisa mendapatkan warisan. Saya ulangi, suami sakit parah, kemudian si suami menceraikan istrinya, baru 1 minggu diceraikan, cerai satu, kemudian si suami meninggal. Si istri yang telah diceraikan tadi masih bisa mendapat warisan atau tidak? Masih. Karena masih dalam masa iddah. Yang tidak dapat itu adalah istri yang sudah habis masa iddah. Istri diceraikan setelah 5 bulan, nah tentu udah habis masa iddahnya ya, 5 bulan si suami meninggal. Istri dapat warisan tidak? Enggak, karena sudah habis masa iddah. Gitu ya. Istri yang masih dalam masa iddah, tolaknya raj'i, maka dia akan tetap bisa mendapatkan warisan. Itu tentang tolak, tentang cerai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan? Nah, karena kan kalau misalkan laki-laki sama laki-laki yang bilang sudah, tapi nggak ada istrinya. Banyak sekali seperti ini laki-laki pada curhat, saya udah tidak bertahan lagi dengan istri misalnya, atau tidak pengen pisah, tapi kan tidak ada istrinya, cuma ucapan seperti itu. Apakah itu sudah cerai atau tidak? Dalam hati suami itu memang menceraikan istrinya atau hanya keinginan belaka? Kalau ada juga berarti kan kalau ada keinginan belaka, keinginan aku udah nggak betah nih gitu. Hanya obrolan. Iya. Jadi suami itu ketika curhat ke laki-laki lain mengatakan, aduh aku udah nggak betah lagi sama istri saya, gitu. Niatnya memang menceraikan istri itu atau hanya ingin cerai tapi belum terjadi gitu. Niatnya yang mana? Dua itu aja misalkan. Iya, kalau setelah ditanya ternyata si suami itu telah menceraikan istrinya, langsung tercerai walaupun si istri nggak mendengar. Tapi kalau hanya keinginan saja, keinginan nih tapi belum menceraikan, maka nggak akan terjadi. Sama seperti seorang suami yang melihat istrinya itu udah muak banget dalam hati, tapi dia ngomong saya ceraikan kamu, dalam hati nggak diucapkan, nggak akan terjadi cerai. Gitu, mangkel banget. Mangkel itu apa? Kesel banget sama istri, tapi hanya dalam hati, nggak diucapkan, maka nggak akan terjadi cerai. Cerai itu harus diucapkan. Iya, nggerutu dalam hatinya menceraikan enggak gitu. Kembali kepada hati tadi, harus kita tanya. Kita nggak bisa ngecas menghukum, itu nggak bisa. Harus ditanya dulu, ente mau menceraikan enggak? Ente menceraikan enggak? Gitu aja. Saya mau nih, tapi belum mencerai, maka tidak akan terjadi cerai. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Karena banyak artinya gini, orang kan banyak yang sering curhat, gitu ya. Itu kan kita tidak tahu.
menjurus seperti itu. Kebanyakan orang yang curhat seperti itu mah kayaknya belum terjadi perceraian, dia belum menceraikan, hanya ya kita menasehati mereka, saya tuh harus bagaimana sih menyikapi istri saya gitu, paling hanya itu saja. Iya, kesel, tidak sampai menceraikan, hanya perasaan yang kesel aja gitu. Iya, ingin pisah tapi kan belum diucapkan pisahnya, maka itu belum tercerai. Pak Ustadz, kalau yang tadi istri yang bercerai, apakah itu kan tidak ada warisan, tidak ada istilah ada kono gini. Kono gini itu Bu. Oke, kono gini itu tidak hanya sebab maut. Kono gini enggak hanya sebab maut, enggak. Tetapi kono gini itu bisa terjadi ketika antara suami istri pisah. Dan pisahnya enggak harus mati. Pisah cerai pun bisa. Apa sih gono gini itu? Gono gini itu adalah harta suami murni, harta istri murni. Membawa harta masing-masing. Setelah mereka pisah, dibawa tuh mana harta saya, mana harta kamu, gitu. Itu disebut gono gini. Maka nasihat daripada syariat dari awal sekarang masih hidup, jangan dicampurkan antara harta suami dan istri. Kalau hartanya sekitar hasil kerja bareng antara suami dan istri. Iya, maka nanti dilihat persenan, persentase pemasukannya. Jadi gini, sebisa mungkin saat ini jangan dicampur antara harta suami dan istri. Harta suami 100% milik suami, harta istri 100% milik istri. Loh, istri nggak kerja, kan dikasih duit sama suami. Ketika minta uang 1 juta buat beli pakaian, kasih 1 juta. Pakaiannya harganya 100.000, punya tuh untung 900.000. Ibu-ibu kayak gitu. Iya. Lah itu buat apa? Ditabung sama istri. Lah itu harta siapa? Harta istri. Oleh istri ditabung, beli emas dia sampai 100 gram, itu harta istri sendiri. Maka ketika suami mati, suami meninggal, 100 gram emas itu nggak bisa dibagi waris. Kenapa? Harta istri. Oke, jadi harta istri, harta suami harus dipisah dari sekarang. Nah sekarang kalau sudah terlanjur bagaimana? Beli rumah itu harta berdua. Maka ketika salah satu dari pasangan ini meninggal, jangan semua satu rumah dibagi waris. Kenapa? Karena di rumah itu ada harta pasangan yang masih hidup. Yang dibagi waris hanya yang sudah meninggal saja. Lah terus gimana? Gono gini. Dulu saat beli rumah ini, harta suami itu berapa, harta istri berapa. Oh, nggak diketahui nominal pastinya, persenan. Persentase dulu si suami bekerja, pemasukan setiap bulannya sekian, dikurangi sekian. Untuk rumah itu ada sekitar mungkin 40% umpamanya. Istri punya pemasukan setiap bulan dan uang istri itu hanya digunakan untuk sedikit sekali. Nah maka harta yang masuk ke rumah ini 60%. Nah ini sudah diketahui nih, berarti dari rumah ini harta suami 40%, punya istri 60%. Si suami meninggal, maka 40% dari rumah ini yang dibagi waris. Sisanya milik istri, jangan ikut dibagi waris. Terus membagi waris tidak harus menjual rumah, enggak.
Bisa jadi ketika ini rumah harga berapa? Harganya 600 juta. 600 juta, 60%-nya berapa? Kam? 600 juta, 60%-nya berarti udah 1 miliar weh, biar mudah. 350 juta itu 60%. Iya, kan 60 baik 30. Jadi dari 60% dari 360 juta. Sisanya 40% berarti 240. Maka Bu, yang dibagi waris yang berapa? 240 juta. Nah, si istri punya uang segitu tuh. Ya, Ibu BRW punya uang 240 juta. Nggak usah dijual rumahnya. Ditalangi, udah ini 240 juta, saya beli rumahnya. Sok 240 juta ini bagi waris. Istri dapat 1/8, anak-anaknya dapat berapa? Dibagikan 240 juta itu, gitu. Jadi bagi waris tidak harus ngejual. Boleh istilah Jawa mah nyusui gitu. Apa istilah Sunda mah? Bukan nalangan, beda. Ngeganti, dibeli gitu. Pokoknya yang masih hidup punya uang cukup untuk ngebeli itu mending dibeli, diuangkan. Artinya kita atau pasangan suami istri itu tidak kehilangan rumah. Anak-anak nggak kehilangan rumah, karena ngejual rumah itu sayang banget, nanti harus nyari rumah lagi gitu. Jadi itu namanya gono gini itu suatu yang wajib ya. Jangan sampai membagi waris hartanya orang yang masih hidup, nggak boleh. Yang membagi waris hanya yang sudah meninggal saja. Berapa hartanya? 1 baju itu adalah harta warisan. Jangan sampai disodakohkan nih. Di Bandung ini ada orang yang sudah meninggal, baju-bajunya disodakohkan. Jangan dulu, dihitung dulu warisan. Oh, saya dapat baju ini nggak pakai sama saya, maka saya sodakoh. Jadi yang mensodakohkan adalah orang yang mendapatkan haknya. Itu ya, dibagi dulu, setelah dibagi mau diapain silakan dia, karena sudah menjadi miliknya. Betul, dibagi waris terlebih dahulu, baru kemudian mau diapain aja boleh. Kalau iya, yang termasuk ahli waris siapa, diinventaris semuanya. Gitu. Warisan penting ya. Nanti insya Allah ke depan kita akan belajar warisan, kita ngitung gitu ya. Sami-sami cukup ya. Kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.